gitu. Summa yugnihi an huda, dia nggak butuh lagi sama yang itu. Doa, baik doa dengan lisan atau dengan hati. Doa hati udah nggak butuh, apalagi dengan lisan. Yugnihi anhu wa anis su'ali jumlatan dhahiran wa batinan. Udah nggak butuh lagi sama doa secara zahir dan batin, sama sekali ini mutlak. Sehingga payubadihi bi jami'i ma yuslihuhu wa yaqumu bihi amruhu minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa jami'i masalihil bashari min ghairi an yakuna huwa fiha wa taqdir bi balihi. Nah, fa yatawallahu. Oke. Setelah itu dipindahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia itu udah nggak boleh doa, terlintas di dalam hati pun jangan. Tapi setiap apa saja, apapun yang dia butuhkan, sebelum terlintas, sebelum minta, sebelum doa, langsung dijabah sama Allah Ta'ala. Kan? Pokok semua yang dia butuhkan, semua kemaslahatan yang dibutuhkan, dikasih sama Allah Ta'ala itu, tanpa dia doain. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala an-nur sadis wal arba'un fil hadis al-qudsi man syaghalahu dzikri. Tadi udah kita berikan muqaddimah ya tentang zikir menurut ahli sufi yang diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Syarani dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan mengutip dari kitab Al-Fathur Rabbani dan juga Jala'ul Khatir. Mari kita lihat bagaimana pandangan beliau mengenai hadis man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ili. Jadi beliau mengatakan dalam bab yang ke-46 ini, wa qala radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Beliau mengatakan dalam hadis atau mengomentari hadis Qudsi, yaitu man syaghalahu dzikri, barang siapa yang tersibukkan oleh dzikirku daripada meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka ataituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, saya akan memberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada para orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Dan ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Qudai, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata beliau, wa dzalika anal mu'min idza arada Allahu istifa'ahu wa istiba'ahu, ketika seorang mukmin dan Allah Subhanahu wa taala ingin memilihnya, maka salaka bihi fil ahwal, maka dia akan arahkan pada kondisi-kondisi, wamtahanahu bi anwa'il balaya wal mihan, dan Allah Ta'ala itu akan mengujinya dengan beberapa ujian-ujian wal balaya dan musibah-musibah, cobaan-cobaan. Fayufqiruhu, maka Allah Ta'ala menjadikan dia fakir ba'dal ghina, setelah dia kaya. Jadi kaya dulu terus fakir gitu. Sehingga fayaqtaruhu ila mas'alatil khalqi fir rizqi inda saddi jihatihi alaih. Kemudian Allah Ta'ala itu yaqtaruhu, membuat dia dalam kondisi yang terpojok, terpaksa, yang pada akhirnya dia meminta kepada makhluk, ngemis ke makhluk itu dalam rizki. Ya karena jihatihi alaihi, jalan-jalan rizki itu sudah ditutup bagi hamba tadi, bagi seorang mukmin tadi. Namun Allah Ta'ala tetap tumayasunhu an musa'alatihim, Allah Ta'ala menjaganya dari mengemis ke mereka. Wa yattaru ila kasbil qard, dan dia dipojokkan oleh Allah Ta'ala
untuk mencari utang. Minhu. Tsumma yasunuhu anil qard. Kemudian Allah Ta'ala jaga dia dari ngutang. Ya artinya dia merasa malu nih. Jadi ada beberapa katakanlah pertimbangan ya. Saya ini dikasih fakir oleh Allah Ta'ala. Kemudian saya ini harus minta ke makhluk ini. Minta ke makhluk, cuman dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya nggak jadi. Sehingga dia dijaga oleh Allah Ta'ala dari ngemis ke makhluk. Nah, terus ke utang dari mereka, dari makhluk. Sama dijaga oleh Allah Ta'ala. Ada pertimbangan lagi nggak jadi gitu. Yang akhirnya wa yaqarruhu ilal kasbi, yang pada akhirnya Allah Ta'ala pojokkan dia untuk kasab, kerja, dan dimudahkan wa yusahilu alaihi wa yuyassiruhu fayakulu bil kasb alladhi huwa sunnah. Maka dia makan dengan kasabnya, dengan upayanya, dengan usahanya. Yang kasab itu merupakan sunnah dari Rasul, seperti yang sudah lewat itu tentang hadis itu ya, at-takassubu sunnati wa tawakkulu halati. Seperti hadis yang sudah lewat itu, bahwa sunnah Rasul itu adalah kasab dan kondisi Rasul itu adalah tawakal. Ketika seseorang itu imannya lemah, maka nggak apa-apa dia kasab, tapi sisanya dia menyerahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada perpaduan antara kasab dengan tawakal. Kalau imannya kuat udah tawakal saja tanpa ada kasab. Itu karena untuk bagian dari rizki yang Allah Ta'ala bagikan kepada makhluknya, itu nggak akan lebih, nggak akan kurang. Itu kan? Sehingga mau apa lagi gitu. Oke, lanjut. Summa yu'siruhu, tetap habis kerja makan dari pekerjaannya, yu'siruhu, Allah Ta'ala membuat dia sulit. Bapet deh baik. Wa yulhimuhu bisu'alil khalq, dan Allah Ta'ala memberikan ilham dia untuk minta kepada makhluk. Wa yulhimuhu bihi, dan Allah Ta'ala ilhami dia untuk minta kepada makhluk dengan atau atas perintah yang batin. Jadi dia mendapatkan ilham untuk minta kepada fulan gitu, sekian itu misalnya. Ya'lamuhu wa ya'rifuhu, dia tahu, dia kenal. Itu memang benar-benar perintah Allah gitu. Wa yaj'al ibadatahu fihi wa ma'siyatahu fi tarkih, dan dia menjadikan ibadahnya itu dalam pelaksanaan perintah batin, dan maksiat itu dalam meninggalkan perintah batin, agar liyazula bidzalika hawahu, hawa nafsunya biar hancur, biar hilang, wa tankasiru nafsuh, dan jiwanya atau nafsunya itu pecah. Dan inilah wahya halatur riyadhah, kondisi riyadhah. Ya artinya ketika dia itu diilhami oleh Allah Ta'ala untuk meminta, untuk mengemis, jadi gembel gitu kan, ya dia harus laksanakan mau nggak mau. Ketika dia tinggalkan itu, otomatis dia maksiat dong ke Allah Ta'ala. Nah disitulah dia melatih jiwanya itu, melatih hatinya untuk teguh dalam iman, dalam keyakinan. Nah sehingga fayakunu su'aluhu ala wajhil ikhbar la ala wajhi syirki bil jabbar, sehingga dia minta kepada makhluk itu sudut pandangnya adalah ikhbar, dan beritahu. Ya artinya misalnya ketika seseorang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta kepada seseorang yang kaya misalnya, ya artinya karena orang kaya ini tidak pernah zakat atau tidak pernah sedekah gitu, akhirnya dia minta ke orang kaya tadi, bukan karena dia butuh-butuh amat, enggak, tapi karena dia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Otomatis kan itu beban kan, kayak beban hati. Nah disitulah riyadhah itu tuh, la ala wajhi syirki bil jabbar, dan itu bukan karena dia itu syirik menduakan Allah, bukan. Maka arti dari riyadhah sendiri itu apa? Kasratus isti'malin nafsi awil badan
liyaslisa wa yumhira. Tsumma ista'irat li tahdhibil akhlaq an-nafsiyah fa inna tahdhibaha wa tamhisaha an khalitati at-tab'i wa naza'atihi. Fa inna tahdhibaha tamhisuha an khalitati at-tab'i wa naza'atihi. Kasratul istiqmalin nafsi Awil badan. Jadi kalau menurut bahasa atau menurut kebiasaan lah, secara umum gitu, riyadhah itu kan olahraga. Kasratul istiqmalin nafs awil badan. Sering menggunakan nafs, jiwa, diri, awil badan atau jasad, agar badan ini nggak kaku. Lias lisa supaya lembut. Wayumhiro dan mahir. Nah kemudian diistiarahkan makna dari riyadhah itu untuk tahdzibil akhlak nafsiyah, menjernihkan akhlak diri. Ya karena fa inna tahdzibaha, menjernihkan akhlak itu adalah dengan tamhisuha, diperiksa, memeriksa akhlak, memeriksa perbuatan, memeriksa keyakinan, an khalitati tabi'i wa naza'atihi, dari campuran-campuran tabiat dan dari penyakit-penyakit tabiat. Kalau naza'a kan artinya cabut, ya artinya hal-hal yang nggak dibutuhkan gitulah, hal-hal yang mengganggu. Coba. Ya. Puasa bisa. Puasa gitu kan. Nah, yang lebih tinggi lagi, wariyadatu inda ahlil haq riyadatul adab. Olah adab. Wa huwa al-khuruj an tabi'in nafs. Itu keluar dari tabiat nafsu, tabiat jiwa, tabiat diri. Wariyadatu talab wa hiya sihhatul muradi bihi. Wariyadatu talab. Riyadhah dalam meminta. Sihhatul murad berarti benarnya keinginan. Ya, coba di sini di kamus sufi, sana riyadhah. Riyadhah. Oh gitu, waduh, saya. Main baik yang perbandingan kita maksudnya. Oke, awah. Lanjut. Oke. Fayakunu su'aluhu oke, thumma yasunuhu an dzalik. Terus Allah Ta'ala selamatkan dirinya dari hal itu, wa ya'muruhu bil qardi minhum amran jazman la yumkinuhu tarkuhu kasu'ali min qablu. Oke, kalau minta misalnya enggak udah dijaga oleh Allah Ta'ala dari meminta-minta atau dari ngemis ke makhluk. Kemudian pindah ngutang, dia disuruh ngutang ke makhluk, amron jazman dengan perintah yang pasti, la yumkinuhu tarkuhu, yang tidak mungkin bisa dia tinggalkan, kasu'ali min qablu, seperti tadi, seperti meminta itu. Nah, udah. Terus dipindahkan lagi dari kondisi ini, yang kulluhu min dzalika wa yaqta'uhu anil khalqi. Terus Allah Ta'ala pindahkan dirinya dari kondisi tersebut dan dia putuskan sudah. Dan Allah Ta'ala memutuskan dirinya dari makhluk dan berinteraksi dengan makhluk. Fa yaj'al rizqahu fis su'ali lahu, sehingga rizkinya itu ada pada meminta kepada Allah. Fa yas'aluhu jami'a ma yahtaju ilaihi fayutihi. Maka ketika dia meminta, maka semua yang dia butuhkan itu Allah kasih. Wala yutihi insakat, tapi kalau dia itu diam dan nggak mau doa, nggak minta ke Allah Ta'ala, Allah nggak beri, Allah nggak ngasih. Nah, dia nggak ngasih. Terus dari kondisi ini, tadi kan doanya itu doa dengan lisan. Nah, Allah Ta'ala pindahkan itu, ma yang quluhu minas su'ali bil lisan ila su'ali bil qalb. Fa yas'aluhu bi qalbihi jami'a ma yahtaju ilaihi. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan dirinya dari permintaan atau doa dengan lisan
kepada doa dengan hati. Sehingga fas'aluhu biqalbihi jami'a ma yahtaju ilaihi fayu'tih. Maka doanya itu dengan hatinya. Dia berdoa kepada Allah untuk memberi semua yang dia butuhkan. Maka Allah Ta'ala beri. Bahkan hatta innahu law sa'alahu bilisanihi lam yu'tihi. Ketika dia berdoa dengan lisannya, enggak Allah Ta'ala beri dia itu. Ya Allah beri mobil. Ya Allah beri duit banyak pakai lisan. Enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Atau ausal al-khalqa lam yu'tuh. Atau dia itu minta kepada makhluk, ya mereka nggak bakalan ngasih ke dia. Ya, pindah lagi tuh. Summa yughnihi an hudah, dia nggak butuh lagi sama yang itu. Doa, baik doa dengan lisan atau dengan hati. Doa hati udah nggak butuh, apalagi dengan lisan. Yughnihi anhu wa anis su'ali jumlatan dhahiran wa batinan. Udah nggak butuh lagi sama doa secara zahir dan batin, sama sekali ini mutlak ini. Sehingga fayubadihi bijami'i ma yuslihuhu wa yaqumu bihi amruhu minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa jami'i masalihil bashari min ghairi an yakuna huwa fiha wa takhtur bi balihi. Nah, fayatawallahu. Oke. Setelah itu dipindahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia itu udah nggak boleh doa, terlintas di dalam hati pun jangan. Tapi setiap apa saja, apapun yang dia butuhkan, sebelum terlintas, sebelum minta, sebelum doa, langsung dijabah sama Allah Ta'ala. Ya? Pokok semua yang dia butuhkan, semua kemaslahatan yang dibutuhkan, dikasih sama Allah Ta'ala itu, tanpa dia doa ini. Nah ini tanpa ya. Ini ibarat tangga yang menurut kita sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup berharga lah. Tidak minta dia. Awalnya dia minta kepada makhluk. Kopi kan. Kemudian berpindah lagi. Dia ngutang. Ini mah perjalanan gue banget ya. Gue banget deh kayaknya. Gue banget. Nah, Fayubadi terus dengan lisan, dengan lisan. Kemudian meminta dengan hati. Ya. Hatta kalau dia meminta dengan lisannya tidak dikasih. Wah, mau mobil, pantas juga sih kedengarannya. Iya. Atau dia minta juga pada makhluk dari sahabat, gimana caranya gue punya mobil. Lambiuk tuh, ada dikasih jalannya. Cuma yuknian, lepas sudah semua. Gitu kan? Pribadi. Ini yang kayaknya. Udah, jangan minta dah. Kita mau nggak minta es ya? Nah, eta. Ini dari apa Lauhul Mahfuznya udah ada ini. Ada nih. Nah. Okay. Sehingga yang ngurus itu fayatawallahu azza wa jalla. Allah Ta'ala yang ngurus dirinya. Wa qauluhu azza min qail inna waliyallahu alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kita artikan ngurus ya yatawalla ya. Sesungguhnya yang mengurusku itu adalah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah Ta'ala itu mengurus orang-orang yang soleh. Fayatahaqqaq hina idzin qauluhu azza wa jalla man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ili. Sehingga menjadi nyatalah keadaan itu, yaitu yubadihi bi jami'i ma yuslihuhu. Sabda Rasul firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi man syaghalahu dzikri, barang siapa yang tersibukkan mengingat padaku. Jadi kesimpulannya di sini kalau daripada soalku. Nah, seorang saleh itu bukan bertujuan tapi juga ada perjalanan yang dilalui dulu gitu kan. Ya, tapi dia tetap istiqomah gitu kan. Nah, zikirnya bukan pada saat terjadi kemunduran
perekonomian, kemunduran dalam sisi kehidupan, materi. malah dia tuhmah gitu. Ini yang salah. Tapi terus dia istiqomah sampai pada saatnya dia diurus oleh Allah. Wahya halatul fana. Ini adalah kondisi fana. Leburnya seseorang dalam cinta Allah. Yang fana ini adalah ghayat, puncak. Ahwalil awliya wal abdal, kondisi para wali, para wali-wali, para kasih Allah Ta'ala dan para wali-wali abdal. Cuma qad yaridu ilaihi takwin bisa, atau qad yuraddu ilaihi takwin. Nah, dan terkadang seucap nyata itu bisa datang kepada dirinya. Qad yaridu ilaihi takwin. Qad yaridu ilaihi takwin. Fayakunu, sehingga jami'u ma yahtaju ilaihi biidznillah. Semua yang dia butuhkan itu adalah oleh izin Allah. Karena dia udah dikasih izin, berarti ya kun fayakun lah. Jadi duit. Dan pesulap merah. Oke. Jadi itu setelah fana ya. Cuma qad yaridu ilaihi takwin itu kan proses setelah fana. Jadi seseorang yang sudah fana, yang merupakan kondisi kerohanian yang puncak, itu memang setelahnya masih ada. Ini kan bab bintang. Qad yaridu ilaihi takwin. Coba footnote yang Oke, siap. Oke, diberesin dulu ya, baru footnote ya. Sehingga semua yang dia butuhkan itu adalah oleh izin Allah, dan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam anallah la ilaha illa ana aqulu li syai'in fayakun ati'ni aja'al kataku li syai'in fayakun. Wahai manusia, saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Aku ucapkan kepada segala sesuatu kun fayakun, maka sesuatu itu ada. Tak adalah engkau kepadaku, maka saya akan menjadikanmu berucap li syai' pada sesuatu kun fayakun. Jadi intinya adalah taat nanti bisa jadi kun fayakun. Taatlah kepada Allah dengan segala macam warna-warni ketaatan, terutama menurut ahli hakikat. Nah, baru nanti dia bisa mencapai kondisi tadi itu ya, qad yaridu ilaihi takwin. Ini menurut ahli hakikat artinya. Ya, betul. Mana ya, Kiai? Baca 2318 Tudohnya itu Qala al-Manawi. Footnote yang ketiga. Fayasaluhu jami'a ma yahtaju ilaihi fayu'ti. Fayaj'al rizqahu fi su'ali lahu. Fayasaluhu jami'a ma yahtaju ilaihi. Halaman 2318, Bro. Qala al-Munawi auhallahu ila Musa. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, qul lil mu'minin. Katakanlah wahai Musa kepada orang-orang yang beriman, la yastajiluni, jangan kalian itu meminta cepat-cepat kepadaku. Idza da'auni, ketika mereka, di footnote ya 318, footnote nomor 3. Qul lil mu'minina la yastajiluni idza da'auni. Katakanlah engkau wahai Musa kepada orang-orang yang beriman dari umatmu ya, jangan mereka itu nyuruh aku cepat-cepat ketika mereka berdoa kepadaku. Wala yubakhiluni, jangan mereka menganggap bahwa aku adalah orang yang zat yang bakhil. Alaysa ya'lamuna anni abghadul bakhil. Bukankah mereka tahu bahwa aku ini membenci, memusuhi orang yang pelit. Kaifa akunu bakhilan ya Musa? Bagaimana bisa saya ini menjadi orang yang pelit ya wahai Musa? La takhaf minni bukhlan, jangan takut. Jangan khawatirkan kebakhilan dariku.
antas alani aziman, kau meminta kepada perkara yang agung, yang besar. Latastahi antas alani sogiron, jangan malu untuk meminta kepadaku hal yang kecil. Utlub ilayya ad-diqqata wal alaf li sya'nik, mintalah kepadaku ad-diqqah, tepung, dakik, wal alaf, pakan, li syatik, untuk kambingmu, mbekmu. Ya Musa, ama alimta anni khalaqtul khardalah, wahai Musa, tidakkah kau tahu bahwa saya menciptakan al-khardalah? Non khardalah itu habuhu saghirun aswad itu iya bubihi to'am, itu tah yang onde-onde itu ada apa tuh, biji apa tuh? Onde-onde tahu nggak? Khardalah, biji. Onde-onde tahu nggak? Bulat ya, di dalamnya itu ada kacang hijaunya. Nah terus di keluarnya itu dikasih kayak kecil-kecil itu. Itu mah itu apa namanya? Tahu. Apa namanya tuh? Biji sawi. Sanes. Coba buka kamus ta bro, kamus ta bro, khardalatun, kamus Jawa teh ya. Tetah kamus tah tuh. Oke, mual inget mual. Oh, lang rokok heula. Kho ro dal. Khordalin. Apa sih? Rengginang, bukan rengginang. Apa ya? Lain biji sawit mah. Bukan, iya apa ya? Naon dua ngaranna di Jawa teh ya? Mentaya piceun we kamusna. Kho ro dal. Itu berarti di tengah bro. Huruf kho heula. Oh sawi ya? Biji sawi ya? Ya oke, sawi, oke. Ya Musa, ma'alim ta'ani khalaqtul khardala fama fawqaha. Wahai Musa, tidakkah kau tahu bahwa aku itu menciptakan biji sawi dan yang lebih besar dari dia. Wa ini lam akhluk syai'an illa waqad alimtu anal khalqa yahtajuna ilaih. Dan saya tahu, saya tidak menciptakan sesuatu kecuali saya sudah tahu bahwa makhluk itu membutuhkannya. Maka faman sa'alani mas'alatan wa huwa ya'lam anni qadirun u'ti wa amna a'taituhu mas'alatahu bil maghfirah. Maka barang siapa yang meminta kepadaku sebuah permintaan dan dia tahu bahwa aku adalah zat yang maha kuasa, saya memberi dan yang saya beri dan saya bisa mencegah, nolak, maka a'taituhu mas'alatahu, saya akan memberikan permintaannya berupa ampunan. Faqala Urwah bin Zubair, tabi'in, inni as'alullaha fi salati hatta as'alahu al-milha ila ahli. Sungguhnya saya minta kepada Allah dalam salatku. Nah, dalam salat minta ke Allah ya. Bahkan hatta as'alahu al-milha ila ahli, bahkan saya ini minta garam, uyah untuk keluargaku. Berarti sampai korok-korok kayak kudu minta ke Allah Ta'ala ya orang ya, Kiai. Enggak salah ya. Ente. Enggak suul adab ya. Ente. Intinya riwayat Urwah bin Zubair. Nah, eta. Satu lagi. Qala Abu Sa'ud ya.
Busur apa itu? Ini coba terus pernah tanya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba ta'lilun li'adamil mubalah. Itu adalah alasan ta'lil ya, illah, menyebutkan argumen gitulah, atas tidak perhatiannya atau ketidakpedulian al-munfahim minas sauq, yang difahami dari sauqul ayah, apa susunan ayat, infihaman jaliyan, dengan pemahaman yang jelas. Nah, sauq apa ini? Sauq susunan, siyakul kalam teh. Wa wasfuhu ta'ala wa wasafahu wa wasfuhu ta'ala ta'lilun munasauq min wasfihi ta'ala wa wasfihi ta'ala, dan sifatnya Allah Ta'ala bitanzilil kitab, wa wasfuhu ya, wa wasfuhu ta'ala bitanzilil kitab itu lil isy'ar, dan sifatnya Allah Ta'ala wasfu, dan penyifatan Allah Ta'ala dengan penurunan kitab itu lil isy'ar, untuk memberitahukan, bidalilil wilayah, dengan dalil kewalian, dekatan, cintaan. Wal isyarati ila illatin ukhra, dan juga isyarat kepada alasan yang lain, bi adamil mubalah, ketidakpedulian. Karena hukila ubali bikum wa bi syurakaikum, saya tidak peduli kepada kalian atau kepada patung-patung kalian, sekutu-sekutu kalian. La yastati'una nasra anfusihim fadlan an nasrikum, mereka itu enggak mampu untuk menolong diri mereka, apalagi menolong diri kalian. Bahwa yatawallas sholihin, dan Allah Ta'ala itu hanya mengurusi, dan Allah Ta'ala itu mengurusi orang-orang yang soleh. Tadzil, tadi kan ekor, zail kan ekor, artinya apa teh, nyusuli gunem teh, tambahan gitulah. Tadzilun, tambahan, muqarrirun, yang menetapkan limazmuni ma qablahu, untuk isi dari sebelumnya. Ayo min adatihi an yatawallas shalihin min ibadihi. Dari kebiasaan Allah Ta'ala itu adalah mengurus orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya dan menolong mereka dan tidak menghinakan mereka. Sementara kalian dengan para sesembahan kalian, patung-patung kalian, itu nggak bakalan saya pedulikan. Toh mereka nggak bisa nolong diri sendiri, apalagi nolong diri kalian kan gitu. Pasti udah besok, oke. Qala Syekhul Jailani, ya gulam kun gulamat dalil. Ya gulam, bocah, bro, mas bro. Kun gulamat dalil, ittabi'uhu. Jadilah engkau bocahnya dalil. Ittabi'uhu, ikuti dalil. Utruk rihlaka baina yadayhi, biarkanlah perjalananmu itu di depan Allah. Wasir ma'ahu, berjalanlah engkau bersama Allah. Taratan an yaminihi, kadang di kanan Allah, taratan an shimali, kadang di kiri, wa taratan wara'ahu, di belakang, dan kadang wa taratan amamahu. La tahdus an ra'yih. Oh maaf, bukan ini, dalil. Berarti baina yaday dalil ya. Wasir ma'ahum ad-dalil. Taratan an yaminihi, wa taratan an shimalihi, wa taratan wara'ahu, wa taratan amamahu. La takhruj an ra'yi, jangan sampai kau itu keluar dari pandangan dalil. Dalil ini ya. Ya. Wala tukhalif qaulahu, dan jangan engkau langgar ucapan dalil. Fa innaka tasilu ila maksudik. Ketika engkau tidak keluar dari pandangan dalil, tidak bertentangan dengan dalil, maka engkau akan sampai kepada tujuanmu. Wala tadil anjadatik, jadatik, dan engkau itu tidak sesat dari tujuan atau kebenaran. Wahad di rabbik, dan batasan Tuhan. Waqad kufital mahamma,
kufital mahama, dan engkau sudah dicukupi kepentingan-kepentingan. Wazalat angkal kurub, dan kesedihan-kesedihan, kegalauan pun akan hilang darimu. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, lamma turika fil manjanik, ketika beliau itu ditempatkan di Maryam, hatta yurma finnar, sampai beliau itu dilemparkan di dalam api. Qata al-wasaitu anhu, quti'a bisa. Atau qata'a memutuskan. Nabi Ibrahim itu memutuskan al-wasait, perantara anhu dari beliau, dari Nabi Ibrahim. Walam yaltafit ila ghairi rabbih, dan beliau itu tidak menoleh kepada selain Tuhannya. Kan beliau ditawari oleh siapa? Malaikat Jibril kan. Ibrahim, apakah kamu mau saya selamatkan? Biar mereka ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, biarkan. Saya enggak butuh membantuanmu. Tapi yang saya butuhkan adalah Allah taala. Ya. Jadi semua wasithah, semua penengah, semua asbab ditinggalkan oleh beliau. Dan pada akhirnya la jarama qala lin-nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya nggak salah Allah Ta'ala pun berkata kepada api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api dingin dan selamat, dingin dan selamat, menyelamatkan ala Ibrahim pada Nabi Ibrahim. Ya nar, in azili, lepaslah engkau. Wataghayyari berubahlah engkau. Watabaddali, berubahlah engkau. Kuffi harraki wa syarraki, tahanlah panasmu dan keburukan. Kuffi sananaki wa sayfaki waharriki, tahanlah. Jadi sinan-sinan itu ini tajam ya, ketajamanmu dan pedangmu. Waharriki, geraklah engkau. Wagodbaki muajing ya. Godbaki imbarim. Aduh, daya HP-nya. Godbaki. Kumaha? Kudu di murojaah kayak orang teangan ya. Terus Imbarimi. Imbarimi. Kapok ya. Oke, bentar. In baroma dari kata baroma. In fa'ala. Nana mau bro? Waharriki wa gaddinki. Artinya udah benar ya? Nah. Imbaroma, imbaromi, wanjaidi, ini benar tuh. Tabarroma. Jangan mau dimusar dari gini. Pak lala god baka, you god biku. God baka, you god biku. Pak lir, god big, god baka, god biku, god big. Hah?
Apa? Terampaslah engkau berarti. Godo baka. Bukan, yang imbarimi. Yang mana? Jadi dari Baroma bronya. Enggak, yang tadi. God baka. Pram. Enggak. Nyain. In Baroma. Oh, di sini artinya fatala. Tadi teh fatala, al-fatilah. Tadi teh apa tuh namanya? Iya, lilitan. Melilit kan? Oke, coba imbarimi melilitlah engkau. Injaidi, kalau jaat itu artinya keriting. Keriting. Melinting. Melintir. Oke, melilit sama ya? Sama berarti. Kuni bardan. Jadilah engkau dingin. Waqarra wa waqran wa waqran waqara fi qalbi waqara, tetap bila adiyatin, tanpa kesakitan atau tanpa apa namanya? Hah? Encan kayak kudu ditingali naskah aslina ya. Kayak fatrobani ya mah. Apa terobani ya? Bila adiyatin. Kullu hadza bi barakati tauhid wal ikhlas. Semua ini itu dengan berkah tauhid wal ikhlas dan keikhlasan, fihi wal ikhlas. Bi barakati tauhid. Kullu hadza bi barakati tauhid wal ikhlas, fihi. Oke, titik. Masalah lain, jumlah lain. Al abdu idza wahhada rabbahu. Seorang hamba ketika dia mentauhidkan Tuhannya, wa akhlasa lahu, dan dia ikhlas kepada Tuhannya, taratan yakunu lahu fihi. Wa akhlasa lahu taratan, dan ikhlas terkadang. Yakunu lahu fihi, maka Allah Ta'ala itu untuknya. Wa yadkhul fi takwinihi, maka dia masuk dalam takwin penciptaan Allah. Wa taratan yusallim ilaihi takwin, dan terkadang Allah Ta'ala menyerahkan takwin kun fayakun kepada dirinya. Wa yakunu huwa li nafsihi, maka dia itu untuk dirinya. Hadza li khawasihi min khalqi, dan ini khusus bagi kalangan atau golongan nanti ya, golongan khawas non X ya. Nah, jadi di atas balik. nah ada dakhil. Nah, oke. Ya. Oke, lanjut. Kullu man dakhala ilal jannah yaqulu syai'un kun fayakun, ya, karena setiap orang yang masuk ke surga itu dia mengatakan segala sesuatu kun fayakun. Jadilah engkau, adalah engkau, maka dia akan ada. Yang penjelasan kemarin malam itu. Jadi kondisi kun fayakun itu adalah kondisinya ahli surga. Itu bisa dirasakan oleh seseorang di dunia ketika dia memang fana pada Allah Subhanahu wa taala. Asy'anu fi takwinil yaum. Asy'anu fi takwinil yaum la ghadan. Asy'anu fi takwinil yaum la ghadan. Yang terpenting itu adalah penciptaan di hari ini, bukan besok. Mazala Ibrahim ala qadamit tawakkul. Jadi Nabi Ibrahim ini kembali ke cerita. Ibrahim ini berada pada kondisi tawakal fi hali sigharihi wa kibarihi, dari kecil sampai tua. Idza na'al khalqa minal jiran wa ghairahum wa kathratal iyali khalqa minal jiran wa ghairihim. Ketika dia menjauhi makhluk, ketika dia atau dengan menjauhi makhluk itu dari tetangga ataupun yang lain, wa kathratul iyali ma'al faqr, wa qadami tawakkul fi hali sigharihi wa kibarihi. Terus wa kathratul iyali ma'al faqr, dan beliau itu banyak keluarganya padahal beliau miskin. Wa dzikil ma'isyah, penghidupannya sulit. Nabi itu sulit ini ya. Nabi Ibrahim. Wa ghala is'ar, harga melonjak, BBM naik kan. Nah, BBM dia beta nyambung. Waradil ikhwan abwabahum, dan saudara-saudaranya itu nolak pintu-pintu mereka, fi wajhi, di wajahnya Nabi Ibrahim.
Satadkuruna ma aqulu lakum wa tandamun, dan kalian itu pasti akan ingat apa yang saya ucapkan kepada kalian, dan ketika enggak kalian laksanakan, tandamun, kalian akan nyesal. Al-Fathur Rabbani nanti yang waqad baki ini. Waqad baki ini. Ya harus ditelaah ini. Waduh. Liar. Itu lagi sedikit lagi. Oke. Bisa Asakir. Ya. Rawi Ibnu Asakir an Sufyan bin Uyainah, Imam Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya yaitu Tarikh Damaskus, Tarikh Dimashq. Dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, Sufyan bin Uyainah, auhallahu ila Isa. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, kunli, jadilah engkau itu hanya untukku, fi nafsik, dalam dirimu, kahamik, seperti semangatmu, wa tawakkal alayya, dan tawakkallah engkau kepadaku, akfika, maka saya akan mencukupimu, wala tatawalla ghairi fa akhzalak, dan janganlah engkau tatawalla, berarti menyerahkan kecintaanmu kepada selainku, fa akhzalak, maka dia akan menghinakan. Wala tatawalla, menguasakan. Iya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, oleh Imam Sufyan bin Uyainah, di mana beliau itu mengutip ceritanya Nabi Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa itu diturunkan, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, wahai Isa, kunli fi nafsik, jadilah engkau itu hanya untuk Allah, hanya untukku, dalam dirimu. Dalam dirimu itu harus hanya untukku doang, nggak boleh untuk yang lain. Kahamik, sebagaimana ham semangatmu itu ada dalam dirimu. Kemudian 1, 2, wa tawakkal alayya, harus pasrah totalitas padaku, maka saya akan mencukupkanmu. Yang ketiga, wala tatawalla ghairi, dan janganlah engkau itu kuasakan kepada selainku, atau janganlah engkau itu menggantungkan diri kepada selainku, maka selainku itu akan menghinakan dirimu. Jadi bergantung kepada makhluk dia baik. Bergantung kepada makhluk itu akan menghancurkan diri seseorang ketika dia bergantung. Ya, nyambungnya kepada pengajian yang semalam itu ya. Ya kan? Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya atau esensinya dari bahasan demi bahasan ini tentunya menjadikan Allah segala-galanya. Betul. Bukan hanya sebatas kepentingan haji, kepentingan kerohanian. Iya. Tapi juga masalah garam pun Harus dipasrahkan ke Allah Ta'ala. harus pasrahkan kepada Allah. Totalitas sekarang. Berarti totalitas, bukan hanya sekedar ya Allah, aku minta mobil, iya apa? Ya Allah, aku minta apa? Ya Allah, aku minta istri. Nah, Pak Ainul. Gitu. Ini perlu rada detail ini. Ya, istirahat dulu ya. Nah, bisi engap urang kena. Fitaqarrubi ilallahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Main satu bab. Lembar doang sih ininya. Ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.